warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Septia Suci Ramadhani dari kelas 11 MIPA 3. Baik, saya akan membahas mengenai perlawanan rakyat Mataram terhadap penjajahan bangsa Eropa. Latar belakang, pada abad ke-16 hingga awal abad ke-18, Nusantara mengalami kedatangan bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda yang mencari rempah-rempah serta keuntungan dagang. Di antara bangsa-bangsa tersebut, Belanda melalui Verenigde Oost-Indische Compagnie atau biasa disebut singkatan dari VOC, berusaha untuk menguasai perdagangan dan wilayah-wilayah strategis di Nusantara. Kerajaan Mataram di Jawa di bawah kepemimpinan Sultan Agung menolak dominasi dan intervensi Belanda sehingga terjadi berbagai perlawanan. Mataram memiliki posisi penting sebagai salah satu kerajaan besar di Jawa yang berupaya menjaga kedaulatan dari ancaman kolonialisme Eropa. Kedua, tujuan perlawanan rakyat Mataram terhadap penjajahan bangsa Eropa memiliki beberapa tujuan, diantaranya pertama, mempertahankan kedaulatan integritas wilayah Mataram dari dominasi bangsa asing. Kedua, menjaga kendali atas ekonomi dan perdagangan terutama yang terkait dengan sumber daya rempah-rempah. Ketiga, mencegah intervensi politik dan budaya yang dilakukan oleh Belanda terhadap kerajaan-kerajaan di Jawa. Strategi perlawanan. Beberapa strategi dalam melawan Belanda yaitu perang fisik langsung, dua, penggunaan jaringan diplomasi dan aliansi, ketiga, peran gerilya, dan terakhir, penggunaan strategi psikologis. Penyebab perlawanan khususnya Belanda antara lain dominasi ekonomi VOC, eksploitasi sumber daya alam, intervensi politik, dan pertahanan kedaulatan. Tokoh-tokoh yang terlibat. Pertama, Sultan Agung sebagai Raja Mataram yang memimpin perlawanan terhadap Belanda. Ia adalah sosok yang karismatik, cerdas, dan berani dalam melancarkan serangan militer ke Batavia. Dua, Tumenggung Bahurekso, salah satu panglima perang Mataram yang memimpin serangan militer terhadap VOC di Batavia. Dan ketiga, Pangeran Purbaya, putra Sultan Agung yang turut serta dalam berbagai pertempuran melawan VOC. Dan terakhir, kiai atau ulama lokal. Mereka memainkan peran penting dalam memberikan dukungan moral dan spiritual kepada rakyat Mataram dalam melawan penjajahan. Akhir perlawanan. Perlawanan Mataram terhadap Belanda mencapai puncak dengan dua serangan besar terhadap Batavia pada tahun 1628 dan 1629. Meskipun Sultan Agung telah mempersiapkan serangan dengan matang, kedua serangan tersebut gagal karena pertahanan VOC yang kuat serta kegagalan logistik dan strategi Mataram. Setelah kegagalan ini, Mataram tidak lagi melancarkan serangan besar ke Batavia, dan pada akhirnya VOC berhasil memperkuat kedudukannya di Nusantara. Namun, perlawanan dari Mataram terus berlangsung secara sporadis, hingga kemudian kerajaan tersebut mengalami kemunduran. Kesimpulan dari materi yang saya bawakan adalah perlawanan rakyat Mataram terhadap penjajahan Belanda bangsa Eropa, khususnya Belanda, menunjukkan upaya keras kerja lokal untuk mempertahankan kedaulatannya. Meskipun pada akhirnya perlawanan militer Mataram gagal dan mengusir VOC, semangat perlawanan ini menunjukkan bahwa bangsa Nusantara tidak tinggal diam terhadap penjajahan. Kegagalan Mataram lebih disebabkan oleh perbedaan kekuatan teknologi dan logistik antara kedua pihak. Namun, perjuangan Sultan Agung dan rakyat Mataram memberikan inspirasi bagi perlawanan di masa-masa selanjutnya melawan penjajah di Indonesia. Sekian video dari saya, presentasi dari saya juga. Saya kira, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.